Sebenarnya kan safety riding itu pencegahan ya. Iya. Kalau menurut Bro Mahar atau Bro Andika ini, Iya. Gimana menurut teman-teman safety riding itu? Kalau menurut saya sih, yang pertama itu safety riding. Safety riding itu dibagi menjadi dua, safety mind dan riding skill. Jadi yang pertama itu harus memiliki pola pikir ketika mau berkendara. Ya, untuk riding skillnya juga harus dipertimbangkan. Contohnya seperti kita posisi berkendara, duduk itu hal sepele mungkin ya. Kalau kita tinggal duduk, kita nggak cuman asal duduk aja di motor, tapi ada teknik-tekniknya sendiri. Duduk di motor, posisi badan kita, terus lengan kita juga itu penting. Sepertinya kok sepele, tapi itu juga sangat mempengaruhi safety riding juga. Oke, tadi kan teman-teman nyebutin ada dua tuh, safety mind sama riding skill. Contohnya tadi safety mind itu kan pola pikir, ya benar, pola pikir dulu nih yang dibenerin gitu. Jadi pola pikirnya itu, jadi sebelum kita bawa motor, kita harus punya kesadaran diri dulu nih. Kalau saya pakai motor itu, apa yang harus saya gunakan? Contohnya kan pakai Body protector, ya helm. Yang utama kan helm tuh. SNI ya, harus ya minimal SNI, ya. Kemudian jaket, jaket, sarung tangan, sepatu. Nah itu kan panjang. Ya, itu kan hal-hal kecil sepele ya, tapi kadang suka lalai itu teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya dari hal itu sebenarnya bisa menghindarkan ataupun meminimalisir luka yang terjadi kalau terjadi impact ya, atau terjadi kecelakaan. Kayak tadi kita harus pakai jaket, pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai helm gitu kan. Misalnya kalau jatuh gitu, kalau nggak pakai helm, gimana coba ya kan? Luka-luka pasti. Pasti. Kemudian yang Bro Andika tadi bilang riding skillnya ya. Nah duduk di motor itu kan ada caranya juga ya kan? Iya. Nggak asal duduk kan? Iya pastinya itu. Posisinya. Jadi kadang kalau salah duduk itu lama-lama capek kan? Kalau dia udah bener duduknya, bawanya enak gitu kan, enjoy aja bawanya gitu. Ya, yang pertama sih harus benar, terus harus nyaman juga mas. Pandangan juga, pandangan mata ke depan, fokus. Oke. Ya menurut saya jadikan safety riding itu jadikan karakter mas. Karakter, ubah mindset dari racing menjadi safety riding. Karena kebanyakan teman-teman kita itu konsep mereka kalau di jalan tuh biasanya konsepnya, mindsetnya racing. Nah nyambung yang racing tadi tuh ya. Kalau tak lihat lampu merah yang ada di sini ya. Coba deh perhatiin yang paling depan itu. Kalau begitu hijau, Udah tancap gas, langsung cus gitu ya. Bahkan sebelum hijau ya, kuning udah. Yang harusnya hati-hati, tapi udah gaspol aja. Gitu ya. Takutnya kalau terjadi di depan ada orang menyeberang, kendaraan lain yang masih tertinggal setelah merah, kemudian hijau selesai kan pastikan dari arah kesana kan ada yang tertinggal biasanya. Jadi itu tadi ya, ulangi lagi ya, safety riding itu pencegahan sebelum terjadi. Cara mencegahnya bagaimana? Ya, yang pertama safety mind dulu dong, pola pikirnya yang benar, ya kan? Yang kedua riding skillnya, skill bawa motornya dibenerin gitu. Jadi yang kedua itu harus balance, gitu ya. Nah itu dia teman-teman, jangan lupa safety riding itu adalah pencegahan. Jadi kalau sudah terjadi kecelakaan itu bukan safety riding lagi namanya. Intinya yang dua tadi, safety mind sama riding skill. Betul. Safety mind itu ya pola pikir kita. Kalau riding skill itu kemampuan kita bawa motor, pengendalian motor. Nah itu harus balance ya, nggak boleh timpang. Misalnya kalau safety mind kita itu sudah benar, impact ataupun kecelakaan itu mungkin akan terminimalisir. Tapi kalau riding skill atau skill bawa motor kita itu yang lebih jago, safety mind kita itu nggak diabaikan contohnya gitu ya, terlibat kecelakaan lebih gede. Itu lebih baik teman-teman jadi pembalap deh kalau begitu. Riding skillnya bagus, tapi mungkin safety mind-nya nggak benar gitu. Ya jadi pembalap aja, nggak usah di jalan raya gitu. Jadi kalau di jalan raya itu yang kedua itu harus balance.
Harapannya ya supaya tidak terjadi kecelakaan tadi. Oke. Kemudian nih, sebelum berkendara itu kan harus ada nih perlengkapan yang harus kita pakai. Iya. Kalau teman-teman nih, Bro Mahar sama Andika, kalau sebelum naik motor biasanya pakai apa? Atau pakai kutang doang atau gimana? Coba diceritakan nih. Atau pas touring gitu. Kalau dari saya sendiri sih ya pas nggak usah touring lah mas, di jalan raya aja. Iya. Pola pikir saya tuh harus lebih safety dari pengendara yang lain gitu. Ya. Implementasinya gimana? Ya saya menggunakan helm yang standar nasional Indonesia. Minimal ya. Minimal lah. Oke. Atau enggak Terus, DOT ya, Department of Transportation Oke, itu DOT. internasionalnya. Terus yang kedua mungkin menggunakan pakaian atau celana yang safety. Celana panjang dong. Celana panjang. Oke. Pasti. Celana panjang kalau bisa sih celana jeans atau celana safety. Yang tebal, safety. Pokoknya yang nyaman dipakai lah ya kan. Iya, yang nyaman. Ya kalau nggak nyaman ya akan mengganggu juga, terlalu ketat Ya, nanti. tapi nggak pakai kolor juga tuh mas. Oke. Lalu jaket pastinya ya, jaket atau minimal baju lengan panjang. Ini ya. Dan juga apa kalau bisa diusahakan yang berwarna terang. Oke. Baik. Kalau yang tadi Bro Andika bilang pakai jaket atau lengan panjang ya begini. Minimal. Kan kita ini kan di Semarang itu kan panas ya. Kalau kita pakai jaket terlalu tebel misalnya hari-hari gitu kan mungkin mengganggu seperti juga kayak kan, nggak sauna nyaman. itu, Ya, sauna. jadi nggak nyaman kan itu kan Iya. mengganggu konsentrasi. Jadi minimal ya pakai baju lengan panjang seperti ini supaya ya kulitnya nggak hitam Kebakar. gitu. Ataupun kalau terjadi apa-apa minimal bajunya ya Gesekan. sobek. Kalau terjadi gesekan kan Kemudian yang sarung sobek tangan jangan lupa. Sarung tangan ya, sarung tangan itu harus full. Full. Full Oke. itu nggak boleh Setengah. 3/4 Nah, atau sebentar. setengah gitu. Ya, saya ambil contohnya ya. Oke, oke. Contohnya Nah, seperti ini ini. seperti ini. Oh, ya. Jadi sarung Iya. tangan motor begini, Harus full ya. full. Kalau yang separuh itu kayak sarung tangan sepeda Iya, nantinya. benar-benar. Harus full. Kemudian minimal ya, Terus Ada protektornya. Ada proteksinya, ya, Iya, bukan yang kain gitu ya. proteksi apa Iya. namanya? di pergelangan Tangan. jari itu kan. Kan macam-macam tuh bentuknya. Ada yang ini kan pendek sampai segini, ada yang sampai segini juga Iya, kan. sampai segini. Ya Iya. tergantung kenyamanannya aja. Tergantung. Buat hari-hari sih saya kira ini cukup lah. Cukup lah. Kalau segini biasanya untuk balap sih mas. Diusahakan jangan Iya. terlalu sempit ya. Sesuaikan ukuran kan ada S, M, Yang L. nyaman aja pokoknya. Kemudian untuk helm nanti mungkin akan kita kasih tips pemilihan helm gitu ya. Nanti kita kasih contoh juga lah. Untuk itu juga mas, satu lagi saya nambahin sepatu. Ya, Sepatu tuh minimal di atas mata kaki ya, untuk safety-nya. ya paling aman sih itu ya. Iya. Tapi kalau nggak punya intinya pakai sepatu Iya, lah. pakai gitu. sepatu lah. Jangan sampai care ya. Atau pakai dan sendal jepit gitu. ketika misalkan teman-teman atau teman-teman di sini biasanya mungkin kalau hujan tuh biasanya mereka itu malah Dicopot nyopot ya, malah sepatunya dicopot. Lebih berharga sepatu Iya, daripada kaki. kakinya. Ya itu dia kembali ke pola pikir tadi. Iya. Karena kan pola safety mind-nya itu kan masih belum begitu bagus. Makanya pada kali ini kita bahas itunya. Jadi kalau hujan, walaupun hujan ya usahakan tetap pakai Sepatu ya, sepatu karena lah. itu penting. Malah saat hujan itu paling bahaya loh naik motor. Nah, iya. Itu malah kebalik. Pas saat dia hujan dia malah Sepatunya Sepatu dicopot, pakai ditenteng. sandal. malah pakai sendal. Nah, atau bahkan nggak pakai Nyeker sendal, kan? nyeker. Kebanyakan Iya. ada yang nyeker juga loh. Itu kalau misalkan banjir kan nggak kelihatan bawahnya, takut kena apa, ke batu lah lain-lain nggak tahu. Iya betul. Jadi kebalik, pola pikirnya kayaknya kebalik nih. Jadi kalau naik motor, kondisi apapun, cuaca apapun, itu wajib sepatu itu pasti harus dipakai. Karena itu kan melindungi kaki lah. Benar. Kalau kaki nggak dilindungi, ya maaf aja itu bahaya sekali gitu. Jadi gini, apa yang kita pakai pada saat naik motor itu yang akan melindungi kita kalau terjadi impact. Karena
Kalau kita kecelakaan naik motor, yang pertama kena itu ya badan kita gitu kan. Beda dengan kalau dia naik mobil kan. Kalau naik mobil kan dia dilindungi sama bodi mobilnya. Nah, kalau kita naik motor yang melindungi kita apa yang kita pakai? Sarung tangan, jaket, celana, sama sepatu. Gitu. Untuk helm